Halo rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan mereview sebuah buku dan buku ini merupakan terbitan dari PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Nah, ini bukunya dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buku ini merupakan translitan dari buku aslinya dengan judul The Subtle Art of Not Giving a Fuck dan merupakan karya dari Mark Manson. Kalian pasti bertanya-tanya kan, siapa sih Mark Manson itu? Nah, Mark Manson merupakan seorang penulis dan juga blogger swadaya. Beliau lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1984. Pada tahun 2019, beliau telah menulis 3 buku dan salah satunya bertengger pada ranking ke-6 buku terlaris menurut The New York Times. Kalian juga pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih buku ini menekankan pada kalimat bodo amat? Padahal pada buku-buku yang sering kita temui atau buku-buku yang sering kita baca, terdapat banyak sekali kalimat-kalimat motivasi, kalimat-kalimat kita diajarkan untuk peduli, dan juga kalimat-kalimat seorang pemimpin. Tapi buku ini berbeda. Kenapa ya? Pasti kalian berpikir seperti itu. Nah, awalnya saya juga berpikir sedemikian. Tetapi setelah saya membaca buku yang terdiri dari 9 bab ini, dan kurang lebih halamannya sebanyak 243 halaman, saya mendapatkan wawasan dan juga pandangan yang berbeda mengenai buku ini. Buku ini inti dari buku ini menceritakan bagaimana cara kita menghadapi sebuah masalah dengan lapang dada dan juga tidak lari dari masalah tersebut. Kita juga diajarkan untuk tidak berangan-angan atau tidak memimpikan sesuatu hal yang seharusnya tidak kita impikan, karena itu akan lebih membuat kita tertekan. Itu yang saya dapat inti dari buku ini. Buku ini juga mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk tidak memperdulikan sesuatu hal yang tidak penting menurut kita, karena waktu kita ini sangat berharga jika kita merespon sesuatu hal yang tidak seharusnya kita respon. Lalu, buku ini juga menceritakan bagaimana definisi bodo amat itu tersendiri. Nah, buku ini menyampaikan atau membuat saya juga, oh benar juga ya artinya bodo amat itu seperti ini. Bodo amat merupakan memandang tanpa getar ketakutan dan juga kesulitan yang sangat sulit dalam hidup dan mau mengambil suatu tindakan. Itu yang dikatakan buku ini, dan itu membuat saya menjadi open mind ya tentang definisi bodo amat itu sendiri. Dan bodo amat di sini atau cuek di sini, atau lebih simpelnya tidak peduli di sini, juga membangunkan kita pada sebuah kenyataan bagaimana kita bangun dari sebuah ekspektasi yang membuat kita berlarut-larut di dalamnya, yang membuat kita terpuruk atau tertekan. Dan buku ini juga merangkum atau menjelaskan bagaimana sebuah masalah itu merupakan kebahagiaan. Gimana sih maksudnya? Kok masalah itu bahagia? Berpikir juga kan? Nah, setelah saya baca, maksud dari kebahagiaan itu adalah adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita akan menikmati tanpa langsung, kita akan menikmati masalah tersebut dan tidak akan ambil pusing dengan masalah tersebut karena kita menikmati alurnya.
Namun apabila kita masih berlarut-larut dalam sebuah ekspektasi, masih berlarut-larut dalam sebuah mimpi, atau kita selalu menghindari masalah tersebut, suatu saat kita akan menghadapi sakit yang lebih sakit daripada hari ini. Seperti itu kira-kira ya yang saya dapatkan setelah saya membaca buku ini. Karena seperti yang saya baca, buku ini lebih mengarah ke realistis ketimbang memberikan sebuah motivasi angan-angan atau bayangan angan-angan yang membuat pembacanya itu melayang tinggi, dan setelah melayang tinggi pembacanya akan kembali lagi ke kehidupan kenyataan yang membuat pembaca itu makin tertekan, seperti itu ya. Tapi buku ini dia lebih realistis. Jadi buku ini mengajarkan kita bagaimana hadapilah kenyataan tersebut, karena kebahagiaan kita ada di kenyataan itu, seperti itu. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya sendiri, setiap buku pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya. Untuk saya, buku ini juga tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya tersendiri, saya awalnya sempat bingung, tetapi makin lama saya membaca, ketertarikan saya terhadap buku ini semakin tinggi. Terutama saya memang suka beliterasi, atau saya juga suka membaca buku untuk mengisi waktu luang saya. Dan buku ini sangat menambah minat saya. Dan saya juga orang yang sedikit tidak menyukai sesuatu hal jika itu membosankan. Namun pada buku ini saya tidak menemukan hal yang membuat saya bosan, karena setiap bab dan setiap halamannya memiliki cerita yang berbeda dan juga membuka pandangan saya terhadap sesuatu hal yang berbeda juga. Contohnya saja pada kutipan bab ke-8, dan itu saya sangat menyukainya, di mana bab 8 pentingnya berkata tidak. Ini dia bab 8. Nah, bab 8 ini pada halaman 199 terdapat kutipan, kita semua harus peduli terhadap sesuatu untuk menghargai sesuatu. Dan untuk menghargai sesuatu, kita harus menolak apa yang bukan sesuatu tersebut. Untuk menilai X, kita harus menolak non-X. Dan pada halaman berikutnya, kejujuran adalah kerinduan manusia yang alami. Tetapi kejujuran menuntut sebagian dari diri kita untuk tetap merasa nyaman saat mengatakan dan mendengar kata tidak. Dengan cara ini, penolakan sesungguhnya membuat hubungan kita lebih baik dan kehidupan emosional kita lebih sehat. Kutipan ini sangat relate banget dengan diri saya saat ini ya, mungkin ya. Karena bagaimana tidak, saya ambil contoh ketika saya berteman. Apabila saya sudah memutuskan berteman, maka pilihan saya ya kita tidak boleh membicarakan teman kita di belakangnya dia. Jadi apabila kita memilih X, kita harus menolak non-X. Apabila kita memilih untuk berteman, maka kita menolak untuk membicarakan mereka di belakang mereka. Dan juga kejujuran tadi. Kejujuran adalah kerinduan manusia yang alami, dan kejujuran menuntut sebagian dari kita untuk tetap merasa nyaman saat mengatakan dan mendengar kata tidak. Nah, di sini lebih menekankan pada apabila kita merasa tidak nyaman akan sesuatu hal, itu kita bisa menolaknya. Kita bisa berkata jujur jika kita tidak nyaman. Biasanya kan, terutama saya sendiri, apabila saya tidak nyaman tapi saya tetap berusaha bertahan pada lingkungan yang membuat saya tidak nyaman. Tapi dengan membaca buku ini, saya jadi lebih berani untuk mengekspresikan diri saya ketika saya merasa tidak nyaman. Dan pada kutipan tersebut, saya juga diajarkan, atau kita juga diajarkan untuk bagaimana kita menerima
penolakan apabila orang lain juga menolak diri kita, seperti itu. Dan untuk kekurangannya sendiri, buku ini seperti yang kita lihat, buku ini termasuk ke dalam kategori tebal dan isinya semua adalah tulisan. Jadi untuk orang-orang yang mungkin baru memasuki dunia literasi akan merasa bosan untuk membacanya. Dan juga sampulnya juga kurang menarik menurut saya, karena dari sampulnya saja sudah berisi tulisan dan dalamnya juga tulisan. Jadi untuk orang yang pertama kali lihat, kan biasanya orang untuk mencari buku itu mereka akan melihat dari sampul. Jika sampulnya menarik, mereka akan tertarik untuk membeli dan membaca buku tersebut. Namun dari sampul ini mungkin akan membuat orang yang ingin membaca itu berpikir dua kali ya untuk membelinya, karena mereka pasti berpikir, aduh banyak banget tulisannya, seperti itu. Namun sebenarnya ketika kita membaca, kita akan mendapat sesuatu hal atau sebuah treasure atau harta karun tersendiri ya. Saya sangat menyukai buku ini, dan ya kekurangannya itu saja, karena saya benar-benar excited untuk membaca karya-karya lain dari Mark Manson selanjutnya. Untuk itu, sekian review buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat dari saya. Apabila saya ada salah kata atau lidah saya sedikit kepleset, saya mohon maaf, karena saya sangat excited sekali untuk mereview buku ini. Saya ucapkan terima kasih.